Shalom Jemaat GKKI SLCC yang saya kasihi. Bertemu lagi di program Sapa Senja bersama saya Hiram Adiguna. Dan sore hari ini saya berdoa berharap agar seluruh jemaat GKKI SLCC diberikan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan, penyertaan, pertolongan, berkat Tuhan senantiasa ada untuk kita semua sekeluarga. Sore hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya percaya ketika kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita hidup memulai hari kita dengan kita berdoa pagi, kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup menjaga diri kita agar tidak tercemar dengan dosa. Dan selama perjalanan saya mengiring Tuhan, itulah yang senantiasa menjadi kerinduan dalam hati saya untuk saya hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saya sungguh merasakan bagaimana hidup saya dituntun oleh Tuhan. Saya pernah bersaksi bercerita tentang bagaimana saya bisa pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tepat di saat pandemi, dan perusahaan lama saya itu terdampak pandemi corona dan harus tutup selama 2,5 bulan. Karyawan-karyawannya dirumahkan tanpa menerima gaji. Tapi Tuhan memindahkan saya, menetapkan langkah saya untuk ke sebuah perusahaan baru, dan di situ saya bekerja kurang lebih 6 bulan. Nah, yang luar biasa, saudara-saudaraku semua, saya sudah juga memberitahukan bahwa saat ini saya berada di puncak di Cipanas. Saya sedang memulai merintis sebuah usaha, dan itu semua hanya karena kebaikan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang harus kita lakukan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita memulai hari kita berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, hidup kudus. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saya merasakan bahwa dari waktu-waktu terakhir di perusahaan tempat saya bekerja, yang di sana saya bekerja selama 6 bulan, itu saya mulai merasakan ada tidak damai sejahtera gitu ya. Ternyata untuk bisa mendapatkan pemasukan atau omset atau order di dalam dunia yang saya geluti saat itu memerlukan ya sesuatu yang tanda kutip ya, ada semacam suap menyuap, dan juga kita sebagai sales harus entertain gitu ya. Tapi saya bersyukur sampai saya akhirnya berhenti 6 bulan itu dari perusahaan itu, dan akhirnya Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu, membukakan terobosan, menetapkan langkah saya tidak pernah sekalipun melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Saya bersyukur bagaimana Tuhan menetapkan langkah hidup saya, dan perusahaan tempat terakhir saya bekerja pun ternyata ada satu purchase order ya, ada satu PO yang saya create, itu hasil dari tender yang dijalankan secara fair. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan tidak mempermalukan saya, Tuhan tidak mengecewakan saya. Dan saat ini saya tinggal di puncak. Saya mensyukuri segala sesuatu yang baru di sini, mensyukuri usaha saya, mensyukuri cuaca udara yang segar, pemandangan yang baik yang saya lihat setiap hari. Dan saya sungguh merasakan bagaimana langkah hidup saya itu dituntun oleh Tuhan. Yang luar biasa bahwa ketika saya keluar dari apartemen saya, itu ternyata di apartemen saya juga ada yang terdampak corona dan positif 2 orang, 1 orang meninggal. Nah, saya ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa dan untuk orang yang meninggal tersebut, tetapi saya kembali merasakan bagaimana Tuhan membawa saya keluar.
Ya, dari pekerjaan saya yang lama, kemudian pekerjaan yang baru, kemudian sampai dari apartemen saya keluar, sampai sekarang saya ada di Green Apple Puncak Cipanas. Itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu semua adalah bukti bagaimana firman Tuhan digenapi, dan saya bersyukur semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa menetapkan langkah-langkah hidup kita, asalkan kita senantiasa hidup berusaha untuk berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Demikian firman Tuhan, kiranya bisa memberkati dan memotivasi setiap kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.